Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubah Sarimunteh. Saya dari kelas SI 4B, NPM saya 2309100106. Saya perwakilan dari kelompok 4 untuk menjelaskan metode regresi linier. Apa itu metode regresi linier? Regresi linier adalah salah satu metode statistika yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel berdasarkan satu atau lebih variabel. Biasanya rumus umum yang digunakan regresi linier sederhana yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah Bn Xn, di mana Y itu adalah variabel dependent atau output yang ingin diprediksi, misalnya status diabetes. Lalu X adalah variabel independen atau input seperti usia, BMI, dan kadar glukosa. Lalu A adalah intercept atau nilai awal Y ketika semua X sama dengan 0. Lalu B adalah koefisien regresi atau pengaruh masing-masing X terhadap Y. Ini adalah struktur data-data saya. Di kolom usia ada usia 58, 48, 62, 27, 40, 58, 38, 42, 30, ada 30, ada 43, dan ini adalah usia-usia dari yang kami buat. Selanjutnya ada kolom BMI. Ada angka 20,6, 33,2, 21,1, ada 29,1, 19,2, lalu 38,1, ada 24,1, ada 32,7. Ini adalah angka-angka BMI dari data-data kami. Lalu selanjutnya ada kolom kadar glukosa di tabel ini. Ini adalah angka-angka dari data yang kami buat, yaitu 173, 104, 70, 74, 172, 96, 84, 159, 111, 193, 132, dan lain-lain. Ini adalah data diabetes yang termasuk tidak dan iya. Di kolom F ada binar. Binar itu representasi binar dari diabetes 0 untuk tidak, 1 untuk iya. Lalu di kolom variabel ada intercept koefisien -2, lalu variabel usia koefisien 0,01, di variabel BMI koefisien ada 0,001, dan variabel glukosa
ada koefisien 0,1. Nah, selanjutnya tabel hitung Z atau linear combination, dan di kolom L ada tabel hasil perhitungan linear. Hitung Z ini adalah kombinasi linear dari semua input menggunakan rumus regresi linear. Dan hasil ini adalah output berupa nilai numerik atau belum dikonversi ke klasifikasi. Cara perhitungan Z menggunakan rumus regresi, Z sama dengan menggunakan rumus ini. Z sama dengan minus 2 ditambah 0,01 dikali usia ditambah 0,01 ditambah dikali BMI ditambah 0,1 dikali glukosa, hasilnya 15,9006. Ini adalah contoh dari perhitungan data 1, di mana usianya ada 58, BMI-nya 20,6, glukosanya 173, maka Z sama dengan minus 2 ditambah 0,01 dikali 58 ditambah 0,001 dikali 20,6 ditambah 0,1 dikali 173 sama dengan minus 2 ditambah 0,58 ditambah 0,0206 ditambah 17,3 sama dengan 15.000 sama dengan 15,9006. Selanjutnya, data 2 juga seperti data 1, di mana kita memasukkan angka dari usia, BMI, dan kadar glukosa ke dalam rumus perhitungan Z. Berarti Z sama dengan di mana Z sama dengan minus 2 ditambah buka kurung 0,01 dikali usia yaitu 48 tutup kurung ditambah buka kurung 0,001 dikali BMI 33,2 ditambah 0,1 dikali kadar glukosa yaitu 104, maka hasilnya 8,9132. Selanjutnya data 3. Ada hasilnya 5,6411 dengan rumus perhitungan Z seperti menggunakan data 1 dan data 2. Z sama dengan minus 2 ditambah 0,01 dikali 62 ditambah 0,001 dikali 21,1 ditambah 0,1 dikali 70, maka hasilnya ada 5,6411. Selanjutnya makna koefisien.
penjelasan masing-masing koefisien. Yang pertama itu intercept sama dengan -2. Itu titik awal prediksi saat semua input bernilai 0. Lalu di usia 0,01, setiap tambahan 1 tahun usia, skor Z meningkat 0,01. Lalu di BMI 0,001 itu setiap kenaikan 1 satuan, BMI skor Z meningkat 0,001. Lalu koefisien glukosa 0,1 itu setiap kenaikan 1 satuan eh, glukosa, skor Z meningkat 0,1. Tunjukkan bahwa glukosa memberi pengaruh paling besar dibanding usia atau BMI dalam model ini. Artinya glukosa adalah indikator dominan dalam prediksi diabetes ini. Selanjutnya yaitu analisis hasil nilai Z. Yang pertama yaitu data 1 sama dengan 15,90. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan Z atau linear kombinasi. Dan data 1 ada 15,9006, data 2 ada 8,9132, data 3 ada 5,6411, data 4 ada 5,6991, data 5 ada 15,6192, data 6 ada 8,2181, data 7 ada 6,841. Nah, ini adalah data dari data 1 sampai data 49 dan hasilnya. Nah, secara umum semakin tinggi nilai Z, semakin besar kecenderungan untuk diklasifikasikan ke kategori ya jika digunakan dalam model logistik. Dalam tabel prediksi kelas dan hasil di data 1 hasilnya ya, data 2 hasilnya ya, data 3 hasilnya ya, data 4 hasilnya ya, data 5 hasilnya ya. Di prediksi kelas ini ada data 1 hasil 1, data 2 hasilnya 1. Di sini di prediksi kelas ini menggunakan rumus sama dengan if buka kurung L5 lebih kecil atau sama dengan 0,5, dikatakan ya, jika tidak, jika, maaf, di prediksi kelas menggunakan rumus sama dengan if buka kurung L5 lebih besar atau sama dengan 0,5, dikatakan ya. Lalu di prediksi kelas hasil menggunakan rumus sama dengan if buka kurung L5 lebih besar atau sama dengan 0,5 sama dengan 1. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.